Ya, halo teman-teman, ibu, bapak, om, tante. Ketemu lagi sama kita ya. Seru banget di video kemarin ya yang kita buat dadakan. Video yang pertama ternyata responnya sangat luar biasa. Kali ini kita berada di depan gerbang klaster Green Cove, tempat dimana kita tinggal hampir 1 tahun ya. Kita akan bergerak ke arah bundaran pertama ya. Jadi kita akan bergerak ke arah bundaran pertama dari gerbang utama. Kalau kameranya goyang kiri goyang kanan, ini karena kameramennya masih berusia 4 tahun ya, anak saya. Jadi udah suka-suka dia lah nyorotnya seperti apa, goyang-goyangnya kayak gimana. Sebelah kiri itu adalah komplek pertokoan Green Cove. Nah, ini sudah pada ada yang punya ya, sebagian besar. Mungkin hampir keseluruhan ya, tapi takut salah, ini sebagian besar adalah sudah terjual milik masing-masing. Tuh ibu sayur lewat. Jadi di klaster kita itu ada 2 tukang sayur tiap pagi yang diperbolehkan masuk ke klaster. Di samping di ruko ini pun ada toko sayur yang sangat bersih, sangat bagus. Di antara sekian banyak alasan mengapa kita memilih klaster Green Cove adalah diantaranya ya, satu, bahwa ini adalah real estate. Kemudian ini adalah salah satu klaster pertama dari gerbang utama. Dari depan rumah ke minimarket sekitar 300 meter. Dari depan rumah ke masjid sekitar 600 meter. Dari depan rumah ke sekolah sekitar 3 kilo. Dari depan rumah ke gerbang utama sekitar 4 kilo. Jadi itu diantara beberapa alasan kenapa kita memilih klaster Green Cove. Kalau di YouTube berseliweran yang menyatakan bahwa di sini adalah kota mati dan tidak berkembang. Dari sudut pandang kami sebagai penghuni, saya tidak mewakili seluruh penghuni ya, tapi saya menghuni di sini di klaster Green Cove, itu adalah tidak benar. Ini masjidnya. Pada waktu beberapa bulan yang lalu, kita hampir 1 tahun ya di Citra Marja City. Masjid ini masih bisa menampung jamaah. Dan pada hari ini boleh datang ke sini hari Jumat untuk membuktikan masjid ini sudah tidak dapat menampung jamaah lagi. Sudah dibangun kanopi di belakang masjid ini. Dan di jalan ini lurus terus ke depan itu dibangun lagi satu masjid lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah kota yang mati suri, silahkan tanyakan kepada yang mengatakan itu, karena kami sebagai penghuni di sini, khususnya saya menghuni di Green Cove, ya itu tidak benar. Karena ngapain dibangun lagi di sana masjid kalau sudah cukup satu. Dari sini juga lurus ke depan sana itu ada juga bangunan besar sedang dibangun, gereja bersama. Di ruko-ruko ini juga ada beberapa rumah ibadah. Jadi di sini lingkungannya adalah lingkungan yang inklusif. Dalam bahasa sederhana ini adalah lingkungan yang nasionalis dan kita suka itu ya. Di sebelah kiri itu adalah kantor PDAM untuk urusan air. Air di klaster kami sangat lancar, bersih. Kadang-kadang memang agak keruh, tapi cuma sebentar, tidak pernah mati ya. Kalau di klaster kami, setidaknya semenjak kami tinggal di sini, kami tidak pernah mengalami ada air mati. Kalau keruh kadang-kadang iya, tetapi itu cuma sebentar. Lebihnya adalah jernih. Untuk pembayaran air itu pakai aplikasi. Di sebelah kiri itu adalah pertokoan Green Vista. Dan sepengetahuan kami juga di sini sudah terjual semua ya, atau dalam kalimat yang lebih aman, hampir semuanya sudah dimiliki oleh masing-masing pemilik. Jika berseliweran juga di YouTube yang mengatakan bahwa ruko-rukonya hanya beberapa yang buka, sepi, itu masalah lain. Yang jelas di sini ruko-ruko ini sudah ada yang punya dan kita ada usaha di depan di ruko sini juga. Ini di sebelah kiri tadi itu adalah gerbangnya Green Vista, dan kita akan, ini dia gerbangnya Green Cove. Kemarin saya sempat dikritisi tidak boleh berbicara tentang investasi. Saya juga bingung alasannya apa ya. Investasi untuk minimarket itu tidak cukup uang 300-500 juta dan itu namanya investasi. Kemudian di sini rumah-rumahnya ada sekitar ya 700 unit, samalah dengan tetangga di Green Vista, itu juga sama real estate, dan tingkat hunian memang sekitar 10%. Seperti halnya ruko yang ada di depan sana, faktualnya rumah-rumah di sini pun dalam bahasa yang lebih aman, hampir semuanya sudah dimiliki oleh masing-masing pemilik. Kita bukan tipikal orang yang geredak-geruduk untuk memilih properti, sehingga beberapa bulan kita sempat sewa dulu di klaster tetangga di Greenland. Dan setelah beberapa bulan kita merasa cocok, kemudian pada akhirnya kita memutuskan untuk mengambil satu properti di dalam klaster ini. Sejauh ini kita nyaman,
tinggal di sini nyaman, pakai banget ya. Sangat nyaman, anak-anak bisa main sepedahan dengan aman. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasukan kebersihan setiap hari bekerja membersihkan jalan. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan gorong-gorong. Ada yang memangkas rumput secara periodik. Dilihat sendiri ya, lingkungannya bersih, rapi. Sampai suatu saat kami melihat di YouTube, bingung ya. Banyak rumah yang gambar-gambar rumah yang jelek, ada rumah yang retak-retak, ada rumah yang tidak terurus, ada kalimat-kalimat rumah hantu, ada kalimat-kalimat ini kota mati, ada kalimat-kalimat ini rumah sebanyak ini tidak ada yang menghuni, mengenaskan, kalimat-kalimat seperti itu, sehingga kami terusik untuk membuat video yang pertama. Bagi teman-teman, bapak, ibu, om, tante yang belum melihat video yang pertama, silahkan dilihat video pertama, ditonton. Salah satu komentar di video pertama, saya disebut sebagai orang yang bodoh, saya disebut seorang pembohong ya oleh salah seorang netizen, karena saya berbicara tentang perumahan di sini, properti di sini kebanyakan dibeli oleh investor. Dalam pemahaman saya, properti adalah salah satu instrumen investasi di samping saham, obligasi, reksadana, emas, deposito. Ya, itu adalah beberapa macam instrumen investasi. Jadi dalam kacamata saya, properti adalah salah satu instrumen investasi. Disclaimer ya, saya tidak pernah mengajak siapapun untuk berinvestasi membeli properti di Citra Maja City. Yang saya sampaikan adalah siapapun yang telah memiliki properti di sini, terlepas dari sadar atau tidak sadar, mereka telah melakukan investasi. Orang yang melakukan investasi disebut investor. Investor yang sadar dirinya investor, dia akan berpikir, bertindak sebagai investor. Jadi semenjak awal mereka membeli properti di sini, memang pola pikirnya pola pikir investasi. Berbeda dengan pola pikir trading. Kalau pola pikirnya adalah pola pikir jual beli, atau teman-teman ada yang hobi jual beli, maka silahkan bikin agent properti, atau istilahnya disebut sebagai broker properti, atau boleh disebut sebagai marketing associate. Kerjaannya setiap hari mengerjakan listing, menawarkan properti. Maaf ya, saya tidak bermaksud mengajari, tetapi dalam kesempatan ini saya menggunakan hak saya atau kebebasan saya untuk menjawab komen-komen di video yang pertama berkenaan dengan investasi. Mengapa orang-orang berinvestasi di properti? Di samping ada yang pakai emas, pakai saham, pakai obligasi, pakai deposito, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Namun secara umum, mengapa orang berinvestasi di properti itu salah satu alasannya adalah untuk melawan inflasi. Jadi kalau di komen pertama ada yang mengatakan bahwa tuh kan kalau beli di Citra Maja City dijualnya setengah mati, susah laku, jauh kemana-mana. Pandangan itu benar jika kacamatanya kacamata trading. Tapi mari kita lihat dari sudut investasi. Saya misalnya ya, kita bicara misal ya. Saya misalnya membeli rumah di sini di Hook, kisaran harga 570, anggap 600 juta. Misalnya saya beli secara tunai, saya bayar secara tunai. Kemudian saya renovasi, saya kasih water heater, saya kasih AC, saya kasih furniture. Tidak untuk ditempati. Misalnya saya punya beberapa rumah, saya memang tujuannya adalah berinvestasi di sini. Saya tidak akan menyewakan rumah di sini, ngapain? Gitu loh, kotor-kotorin rumah. Misalnya ini mah ya, pandangan saya ya. Saya kemudian membuat cabang baru dari usaha saya. Saya masukin lagi rumah saya ke bank dong. Saya kasih tahu cash flow saya begini, perusahaan saya misalnya sehat. Untuk mendapatkan uang modal dari bank, harusnya kan tidak sulit. Karena rumah-rumah di sini jelas bankable. Atau bagi teman-teman yang statusnya sebagai karyawan, setiap bulan misalnya menyisihkan uang nabung 1 bulan 1 juta, 1 tahun 12 juta, 10 tahun 120 juta. Seumur hidup tidak akan bisa dapat rumah. 10 tahun lagi sangat amat sulit mendapatkan rumah di sini. Dapat dikatakan mustahil, yang nilainya 120 juta. Boleh naikin, 1 bulan 2 juta, 1 tahun 24 juta, 10 tahun 240 juta. Detik ini masih ada rumah di sini, di rumah sederhana RS,
Itu harganya sekitar 200 juta. Apakah 10 tahun lagi kalau teman-teman punya uang 240 juta akan bisa mendapatkan rumah di sini? Sedangkan hari ini harganya 200 juta. Apakah 10 tahun harganya masih 200 juta? Sedangkan tingkat inflasi saja sesungguhnya kurang lebihnya kan 10-15% per tahun, meskipun diklaim kadang-kadang 5%, 6%. Faktualnya kan tidak begitu ya. Banyak rumah-rumah sederhana di sini yang diambil oleh para pekerja yang masih bekerja di Jakarta. Mereka tiap hari masih pulang pergi naik KRL, dan mereka saya lihat baik-baik saja, bahagia-bahagia saja tinggal di sini. Tidak masalah setiap hari naik kereta. Jadi ketika di YouTube kemudian saya melihat, wah ngapain capek-capek jauh-jauh punya rumah di sana, hanya pulang ke kandang ayam, hanya pulang ke kandang burung. Wow, kenapa kalimat-kalimatnya seperti itu? Sekali lagi silahkan ya, Anda mengatakan itu silahkan. Anda adalah apa yang Anda tulis. Tapi kalau bagi saya sangat senang melihat teman-teman yang pada berani mengambil rumah di sini dan tetap bekerja pulang pergi ke Jakarta. Sesederhana pun rumah di sini, ini adalah rumah kita. Kita syukuri. Kita telah memberikan rumah untuk keluarga kita dan kita happy. Jadi ketika ada di YouTube cerita-cerita yang kurang enak buat didengar tentang Citra Maja City, bagaimanapun juga kita tinggal di sini. Tinggal di Citra Maja, punya rumah di Citra Maja City. Jadi ketika terusik untuk membuat video seperti ini, ya ini hanya insting kami sebagai penghuni, karena bagaimanapun juga kami tinggal di sini, berinvestasi di sini. Kami juga punya hak untuk bersuara sebagai penghuni dari sudut pandang penghuni. Sekali lagi tidak mewakili semua penghuni di sini ya. Sebelum saya datang ke sini pun rumah-rumah ini sudah pada laku terjual. Teman-teman sudah pada tinggal di Citra Maja City, dan saya pikir orang yang tidak tinggal di sini tidak punya hak setetes pun untuk menghukum orang-orang yang tinggal di sini sebagai orang yang bodoh, tidak tahu investasi, dan saya pikir tidak ada hak setitik pun untuk mengatakan tidak bermoral ketika kita berbicara tentang investasi di Citra Maja City. Silahkan urus urusan sendiri. Kalaupun mau berkomentar, silahkan dengan bahasa yang sopan ya. Jadi jangan sampai hasil survei itu memang benar-benar terjadi ya. Survei di Indonesia itu kan begitu ya. Kita terkenal sebagai masyarakat yang sangat ramah, sekaligus terbukti berdasarkan survei kita adalah masyarakat yang paling brutal di dunia maya. Itulah sebabnya di video kami yang pertama kami kan menyatakan bahwa ya sudah sih, yang beli rumah di sini juga masing-masing orang atas kehendak sendiri, pakai uang sendiri. Kenapa harus pada ribut sih gitu. Terus masalahnya di mana kalau ada orang-orang di sini pada beli rumah di sini kemudian tidak dihuni? Masalahnya di mana? Mereka membeli dengan uang sendiri, atas kemauan sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Mau dihuni, mau tidak dihuni ya terserah mereka. Mungkin di sebagian besar dari mereka juga ini bukan rumah satu-satunya bagi mereka. Masalahnya di mana? Tapi masih ada juga yang komen. Ya masalahnya di sana tidak dihuni, berarti bermasalah, gitu katanya komennya. Ada juga konten kreator yang berulang-ulang mengatakan ini adalah perumahan yang bagus, rapi, bersih, tapi sayangnya aksesnya susah, kemudian jaraknya jauh sehingga tidak dihuni. Kendalanya adalah akses. Kita ngambil rumah di sini kan pertama survei dulu kali ya. Dari awal kalau memang sudah tahu jauh ya ngapain juga tuh ngambil rumah di sini. Artinya dari awal orang-orang yang beli rumah di sini sudah tahu lokasinya begini. Ada yang maksa-maksa untuk beli rumah di sini? Kan nggak ada. Orang-orang yang pada beli rumah di sini ya atas keinginan sendiri dong. Jadi kalau masalahnya jauh ya sudah, nggak usah beli di sini, selesai masalah kan? Klaster-klaster di sini tuh ada yang RS, rumah sederhana ya, bukan rumah subsidi, rumah sederhana. Ada yang RS Plus, ada juga yang real estate. Ya kondisinya berbeda, lebar jalannya berbeda, lingkungannya juga berbeda, materialnya juga berbeda. Jadi ya sebaiknya hal itu juga diketahui sejak awal.
Kalau tidak suka sepi, pilih klaster-klaster yang sudah rame, atau pilih rumah yang tetangga-tetangganya sudah rapat, dan itu banyak. Kalau masalah serem atau penakut, ya balik lagi, pilih klaster yang sudah rame, tetangganya yang rapat. Kalau ada komentar, beli rumah di sana itu uangnya uang mati, susah dijual rumahnya. Namanya investasi properti, beda dengan investasi emas. Hari ini beli, besok bisa jual. Tapi investasi emas pun, kalau hari ini beli, besok jual, kemungkinannya ya rugi. Mau dimanapun, yang namanya jual properti itu tidak seperti jualan cilok. Untuk memperbesar kemungkinan dijualnya lebih cepat, maka salah satu caranya adalah turunin harga. Artinya kalau dalam istilah saham, itu namanya cut loss. Itu pun kalau propertinya ada yang mau beli. Jadi kacamatanya jangan selalu melihat kacamata dengan sudut pandang karyawan. Bagi para pengusaha yang usahanya bagus, cabangnya banyak, cash flow-nya bagus, properti di sini adalah aset. Kapanpun butuh modal, kapanpun perlu uang tunai, ketika perusahaannya sehat, tinggal bilang ke bank. Silahkan lihat di OLX ya. Saya pernah melihat ada 2 rumah di Citra Maja City disewakan, dan saya tidak pernah berhasil untuk mengontrak rumah itu. Penuh. Jadi itu rumah biasa, rumah sederhana, dia kasih AC, dia kasih water heater, disewakan 2,5 juta dan laku. Jadi apapun masalahnya seharusnya tidak ada masalah dengan masalah ya. Kalau terbiasa usaha, kita selalu bisa melihat peluang di balik masalah. Tapi kalau memang dasarnya pengeluh, sebanyak apapun peluang, selalu yang terlihat adalah banyak masalah. Jadi yang komen bahwa saya pembohong, ya saya bicara faktual. Kalau yang komen bahwa di sini adalah investasinya adalah investasi yang bodoh, kalau karena saya investasi di sini, ya definisi kecerdasannya apa? Acuan kecerdasan itu apa sih? Kalau bicara bahwa saya keliru karena saya berinvestasi di sini, acuan kebenarannya apa? Kalau yang bilang lagi ke saya bahwa saya tidak bermoral karena berbicara tentang investasi di sini, saya itu lebih nggak paham lagi. Apalagi disusul dengan pertanyaan, Bapak usahanya apa? Oh, kalau usahanya kayak gitu berarti tidak ada urusannya dengan investasi rumah. Ya makin bingung lagi ngejelasinnya. Justru karena berusaha, maka investasi rumah itu penting bagi saya. Karena rumah adalah aset. Karena itu aset, saya bisa masukin ke bank kapanpun untuk modal. Susah ngejelasinnya memang. Teman-teman boleh lihat ya video-video di YouTube ya. Ada orang yang diminta nengokin rumah, kemudian diupload ke YouTube, kemudian komentar-komentarnya, wah parah, bangunannya parah, ini retak, ini bocor, ini runtuh, banyak tumbuhan, jalanan sepi, tidak ada penghuni, parah. Tapi di channel yang sama, di video berikutnya menawarkan rumah. Kan paradoks ya. Ini mau nengokin rumah, mau jualan rumah, atau mau jadi kritikus properti. Ya tapi sekali lagi tidak salah, silahkan. Cuma kan kita yang nonton bingung gitu kan. Apalagi kita tinggal di area yang sama. Kalau teman-teman tahu kata golden rule ya, golden rule ya artinya perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Coba narik napas sebentar, kemudian ambil posisi sebagai penghuni gitu loh. Bagaimana kalau teman-teman sebagai penghuni kemudian melihat YouTube, kemudian di YouTube ada video-video yang memperlihatkan rumah-rumah yang hancur gitu ya, tidak terurus, tidak berpenghuni, bau pesing, dikatakan banyak hantu, jauh di ujung Berung sana, tidak laku, tanpa penghuni, ya, dan hal-hal yang lain gitu. Sementara kita tinggal di area itu gitu. Saya sendiri pertama ngelihat YouTube itu kan bingung, ini Citra Maja City bagian mananya sih gitu loh ya. Ternyata ya benar, memang ada yang seperti itu. Tapi kan kita harus melihat semuanya secara global ya. Maksudnya ini sebagai kota gitu. Di sini itu ada RS, ada RS Plus, ada real estate ya, dan sepengetahuan kita entah itu RS, RS Plus, real estate. Ketika rumahnya memang tidak pernah ditengok, ketika rumahnya tidak pernah dipelihara ya rusak. Mau sebagus apapun rumah ya rusak gitu ya. Jadi kenapa pada video yang pertama dan kita lanjutkan dengan video komen hari ini, kita membuat video ini hanya sekedar untuk
mengimbangi informasi aja di YouTube. Pada akhirnya orang mau mempercayai apa terserah, tapi karena kita juga paham bahwa persepsi itu di luar kendali kita. Tapi saya dari sudut penghuni, tidak mewakili seluruh penghuni ya, saya sebagai penghuni di sini di Cluster Ginkgo merasa tergerak untuk membuat video seperti ini. Kemudian sambutannya luar biasa bagus, terlepas dari komen-komen yang plus minus itu kan biasa ya. Biasa ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin komen ke saya apa bohong itu investasi atau tidak bermoral, biasa aja, biasa ya, kita juga nggak marah ya, biasa aja, biasa gitu, bebas gitu. Dan ketika hari ini dijawab ya bukan marah, saya juga menggunakan kebebasan yang saya miliki untuk memberikan argumen, itu aja, biasa aja. Kalau kita ketemu ya ngopi-ngopi aja, biasa ya. Perbedaan pendapat itu biasa ya bro ya, biasa, silahkan, nggak apa-apa. Jadi di sini sedang dibangun masjid yang kedua, ada gereja bersama, di ruko-ruko juga ada tempat-tempat ibadah. Ini adalah lingkungan yang inklusif dan kita senang tinggal di sini. Kemudian apa yang terlewat lagi ya? Teman-teman boleh dilihat mau di RS Plus, di Real Estate, di seputaran Citra Maja, dimanapun itu ya, tempatnya rapih, bersih. Para petugas kebersihan di sini TOP BGT top banget ya, terawat dengan rapih, terlepas dari rumah-rumahnya tidak dihuni, tetapi kebersihan sangat amat terjaga. Kalau masalah kereta ya, kalau bagi kita pulang pergi kereta dari sini ke Jakarta ya jangan pergi di jam sibuk ya, karena kita memang dalam posisi bisa pergi kapanpun. Berbeda memang dengan teman-teman yang harus pergi pada jam tertentu. Jadi kalau untuk pergi dari sini ke Jakarta sangat nyaman ya, selama tidak pergi dengan kereta di saat jam sibuk. Pada saat low itu ya nyaman banget, udah murah, nyaman. Habis dari stasiun kereta tinggal pakai shuttle bus nyampe ke sini ya. Jadi ada shuttle khusus dari Citra Maja City ya, cuma bayar 8.000 udah nyampe ke rumah kita ya, ke depan klaster. Apalagi ini tempatnya cukup strategis ya, perbatasan antara Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, ada Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Jangan lupa di sini ada RS, ada RS Plus, ada RE. Silahkan pilih sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Kemudian apalagi yang harus dibahas dari komen kemarin, yang penting-pentingnya saja lah ya. Masalah jauh sudah tuh, kalau memang jauh mah nggak usah beli di sini ya. Masalah kemudian serem tinggal di sana nggak ada orang, enggak kok, terang sampai malam juga terang, ada security. Saya tinggal di sini udah hampir 1 tahun, nggak serem, biasa aja, nyaman-nyaman aja. So lebih baik tinggal di sini ada securitynya depan, atau lebih baik tinggal di Pondok Indah rumahnya segede gaban, kan lebih serem di sana kali ya. Apalagi ya, apalagi saya sambil lihat-lihat tulisan. Sudah itu ya, terima kasih sekali atas respon videonya yang sangat luar biasa. Silakan kalau ada teman-teman yang punya properti di sini di Cluster Ginkgo ya. Ginkgo itu dekatnya Green Vista Greenland. Kalau ada yang mau ditengok-tengokin silahkan hubungi kita ya, sebagai sesama tetangga gitu. Dan tidak untuk di publish di YouTube ya. Di sesi terakhir perkenalkan saya juga untuk komen. Boleh ya bro, komen ya. Jadi teman-teman begitu melihat video di YouTube, dilihat dia itu orang yang sedang survei ke sini, atau orang yang seperti kami penghuni ya. Dilihat dulu, karena informasi dan perspektifnya akan berbeda gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang main ke sini survei kemudian membuat video gitu segala macam, maka dia akan bilangnya kurang lebihnya kayak begini lah. Halo guys, saya lagi ada di Citra Maja City, ini rumahnya bla 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 gitu. Itu kan enak-enak aja, kita melihatnya asik-asik aja. Oh iya ya, ada perumahan ya di sini. Itu lurus, biasanya begitu lurus gitu ya. Atau misalnya kemarin kan baru dibuka Terra Garden nih ya. Kemudian ada video-video yang bilang, halo guys, saya di Terra Garden, ini ada tempat bermain yang bagus buat anak-anak. Wah, kita seneng ngelihat video-video gitu, kayak seneng gitu ya. Tapi ada juga kan yang konten kreator yang ya mungkin gayanya juga begitu gitu ya. Misalnya judul-judulnya rumah tidak berpenghuni, kondisi rumah mengenaskan. Atau ada juga yang bilang, yakin tidak semenyeramkan itu, menyeramkan tinggal di sini, atau yang sejenis-sejenis itulah ya. Ya dimaklumi juga bahwa itu sedang berupaya untuk menaikkan view misalnya kan begitu ya. Dan itu sah, biasa, wajar, benar ya. Saya tidak menyalahkan itu, silakan. Saya sedang berbicara saja buat teman-teman yang melihat video itu, dilihat dulu apakah dia penghuni di sana atau bukan. Itu adalah opini atau faktual gitu ya.
Kemudian lihat juga kan, ada juga orang yang sebetulnya kan baik banget gitu, cuma kan secara spontan aja, spontan bicara gitu. Wih, ini deket kuburan loh. Tidak bermaksud jelek, tidak, dia bicara apa adanya dan spontan, dan itu biasa aja. Oh iya begitu. Menanggapinya biasa ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan apapun yang ada di dunia YouTube, nggak ada ya. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menerima informasi tersebut ya, secara lebih bijak, yang lebih cerdas ya. Sekali lagi, selamat berkarya buat teman-teman kreator. Silahkan lakukan apapun yang ingin dilakukan ya. Kita berada di negara yang bebas. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah pada komen ya. Mau komennya galak, mau komennya ramah, nggak apa-apa ya, namanya di dunia YouTube nggak apa-apa. Terima kasih ya sudah menyebut, ada yang menyebut saya bodoh, pembohong, perhatikan moral, nggak apa-apa ya, silahkan. Tetapi juga disadari bahwa apapun yang teman-teman tulis itu akan terekam di kolom komen dan semua orang bisa baca gitu, ya. Jadi lebih baik nggak usah masuk ke hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Sebut saja opini saya begini gitu. Opini saya begini, silahkan saja begitu, nggak apa-apa, bebas ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih ya, sudah terlalu panjang. Sampai bertemu di video berikutnya kalau saya sempat buat videonya. Bye-bye.